يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim, amma ba'du. Puji dan syukur alhamdulillah selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala biidznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah sampai pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah umur panjang, alhamdulillah, sehingga dengan kehidupan itu kita bisa hadir dalam rangka untuk menunaikan ibadah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan siang dan malam, pagi dan petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Musholah Quba yang sama kita hormati, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan kajian kita dalam masalah fikih ibadah. Pembahasan kemarin kita sudah sampai kepada yang berkenaan dengan sunnah wudu. Sunnah yang kita lakukan dalam pelaksanaan ibadah wudu. Fikih ibadah, sumber kitabnya banyak. Ada Fiqhus Sunnah Said Sabiq, ada Fikih Islam lengkap Sulaiman Rashid, ada Fathul Gharib, ada Tarhib wa Targhib, dan kitab-kitab sumber yang lainnya sebagai marja' atau rujukan di dalam kita membahas masalah yang berkenaan dengan fikih ibadah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kemarin sudah kita sampaikan sunnah-sunnah wudu. Dalam pelaksanaan wudu tersebut ada amalan-amalan sunnah yang sebelum kita lanjutkan kita evaluasi ulang sedikit. Sebelum wudu itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah hukumnya membasuh telapak tangan sampai pergelangan kedua tangan itu sunnah. Menyilang-nyilangi jari, jari tangan awak itu sunnah, jari-jari kaki gitu kan. Berkumur-kumur, kan awak besok kumur-kumur itu sunnah itu. Pahala awak itu. Rugi kalau enggak. Nya kadang-kadang siap makan, siap minum, ada makanan dan minuman itu yang perlu atau yang lengket-lengket di rongga mulut kita itu. Membersihkan lubang hidung itu sunnah, kan ada orang basuh hidung tuh. Itu sunnah hukumnya tuh. Menyapu sebahagian kepala, ada yang menyatakan seluruh kepala.
Itu statusnya sunnah. Kemudian termasuk mengusap kedua telinga, membasuh telinga kecil awak, kedua telinga, itu statusnya sunnah hukumnya. Kemudian termasuk menyilang-nyilangi anak jari, baik kaki ataupun tangan, selang-selangi, itu tujuannya menyampaikan air. Mendahulukan yang kanan dari yang kiri, itu sunnah, bahagian daripada pelaksanaan ibadah wudhu itu. Termasuk meniga kalikan bilangan. Jadi ada dalam wudhu itu kan ada sampai 3 kali. Itu sunnah itu kalau sampai target itu. Kalau ada 1 kali saja, menurut Imam Malik itu 1 kali saja, tapi memang sudah sempurna, itu boleh. Tapi meniga kalikan bilangan itu kita sudah masuk dalam kategori sunnah. Penuh sudah wajib sudah terpenuhi, yang sunnah pun dapat kita. Berurutan itu rukun wudhu itu berurutan. Jangan bolak-balik. Tidak berkata-kata, tidak berbicara, tidak ngomong, tidak mengicik awak dalam wudhu itu doh. Jo kawan, walaupun awak sama wudhu. Kan kalau keran tu kan ada bisa cik 2 3 4 tu, bisa 5 bagai. Tidak ada bicara-bicara di situ. Kecuali kalau kita dalam proses pendidikan dan latihan, muajanah kan. Kalau awak muajah cucu awak, basuh tangan, basuh muka 3 kali. Tak usah awak wudhu dulu. Jangan awak basuh muka. Aku awak wudhu awak sama sudah ya dua inyo. Itu tidak bagus itu. Gitu. Jadi jangan berkata-kata, jangan berbicara. Bersiwak itu gosok gigi, bergundar gigi. Kepatang kalau dicontohkan siku, dicaliat siku tu, dibuat siwak. Kalau mau pakai siwak yang asli itu yang dari Arab tu boleh, tak apa-apa. Atau gundar gigi saja boleh, tak apa-apa. Menghadap kiblat lebih baik. Menggosok-gosok anggota wudhu. Gosok-gosok anggota wudhu. Menggosok-gosok itu bahagian daripada sunnah hukumnya. Membaca syahadat, awalnya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, boleh. Itu statusnya adalah hukumnya sunnah. Membaca doa sesudah wudhu. Kita kena ibu ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadis qas-sholihin. Allahumma ja'alna jadi jo. Nah itu kami itu. Ni itu aku. Menyatakan aku. Allahumma ja'alna minat tawwabin. Ada yang pakai na boleh jo. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina. Yang memang harakatnya di hati. Gitu. Wa ja'alni min ibadikas sholihin. Membaca doa wudu sebaiknya, itu sebaiknya kok, sebaiknya di luar kamar wudu atau tidak di dalam. Kalau wudu kalau di rumah wudu, kadang-kadang rumah awak tu kan sejalan jo WC itu. Iya, sebaiknya di luar baca doa. Karena itu adalah doa bermohon kita ke Allah. Allahumma ja'alna minat tawabin. Ya Allah, jadikanlah kami ini hamba yang suka taubat. Wa ja'alna minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah hamba ini adalah taharah, suci, bersih, suka menjaga kebersihan, kesucian. Wa ja'alna min ibadikas sholihin. Ya Allah, jadikanlah hamba ini hamba-hamba yang soleh, masukkanlah ke dalam hamba-hamba yang soleh. Itu doa, permohonan kita kepada Allah. Itu nanti jatuh kepada adab doa, adab berdoa. Salah satu adab berdoa itu adalah termasuk mengangkat tangan. Gitu. Tanda doa keseriusan.
Termasuk adab berdoa itu adalah di tempat yang bersih dan suci. Maka sebaiknya itu di luar. Ibu ya, dia doa nambaleh itu yang berkenaan tentang sunnah wudu, amalan wudu. Ada yang kawan tanya, ibu boleh? Ya pak. Ada dulu kan walah itu kan temoy ketek. Ya. Banyak sudah berdoa. Sebaiknya. Iya. Jadi itu gunanya salah satu manfaat dan hikmah awak mendengar mengaji kajian. Gitu. Jadi tidak main sapu rato sedo. Gitu. Jadi kalau mendengar pengajian kan ada penjelasan-penjelasan yang disampaikan dek guru di situ. Jadi sebaiknya keluar, atau kalau tidak dalam masjid benar, dalam musholla benar. Itu kan tempat suci. Katakan itu doa. Kan awak siap berdoa. Gitu. Ya bu ya. Ada yang tanya bu, boleh? Ya bu. Pun. Ya. Apa masalahnya? Oh gitu. Iya. Kok kadang-kadang masalah kantui itu kadang kantui gitu kan. Makanya kantui itu menjadi pemeo lah dulu gini kok. Lah buang angin itu nanti jatuh kepada salah satu yang membatalkan wudu. Jatuh kepada salah satu yang membatalkan wudu. Di antaranya adalah keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. Baik itu yang keluar itu berupa angin ataupun berupa benda dan cairan. Kubul dan dubur. Tempat buang air kecil dan buang air besar. Kalau ibu bertanya tadi buang angin kan. Kalau buang angin itu jelas memanglah buang angin kita, lambe ataupun kancang, tadangah ndak tadangah diurang, babaun ndak babaun, asa buang angin lapeh batal wudu. Batal wudu, batal salat. Batal salat harus diulang. Kemudian timbul permasalahan lah rakaat terakhir. Ayo parui gola manggundung langsung gitu. Ya, jadi kalau parui itulah manggundung satu. Kalau seandainya memang tidak begitu beresiko, bisa ditahan, tidak beresiko, artinya kalau ditahan kau buang saja, tidak buang. Jadi kalau bisa ditahan, bu, halo, kalau bisa ditahan tidak mengandung resiko. Gitu. Kalau seandainya memang ada resikonya nanti tidak mungkin ditahan, maka lepaskan dalam solat apa saja. Ulangi solatnya. Mungkin awak dalam solat maghrib rakaat terakhir lo duduk saja sedang tahiyat akhir lo lepaskan dan solat diulang, tapi ibu sudah mendapat nilai jamaah. Iya, uduk lagi. Jelas uduk lagi. Kau lapeng kan tu, kau ndak uduk ada umur dah. Bu ya. Jadi kalau memang tidak mengandung resiko. Tapi kalau seandainya memang bisa dikendalikan, bisa ditahan, artinya kan nanti jatuhnya kalau menahan di dalam ibadah itu hukumnya makruh. Jatuh kepada hukumnya mukaruh atau makruh. Makruh itu sebenarnya boleh kita tahan, tetapi lebih baik ditinggalkan, kan gitu. Ya makruh itu.
Sama je makan patai, makan jariang itu kan makruh tuh, makruh. Kalau ndak dimakan itu tuh kan ibadah kita. Kalau dimakan ndak dimasalah gitu kan. Nah, gitu. Jadi kalau seandainya memang tidak ada resikonya, tapi kalau memang timbul mudarat, timbul resiko, atau mungkin ke dalam keadaan sakit gitu ya kan, mencret gitu ya kan, atau menggaca, kan tidak mungkin ditahan terus bapetai-petai begitu. Itu lepas saja, keluar, batalkan sholat, dan ibu beruduk kembali, sholat diulang, dan pahala jamaah sudah mendapat. Itu kehebatannya orang yang terbiasa sholat berjamaah itu. Bahkan contoh awal tak biasa sholat berjamaah di musola, tahu-tahu hari hujan, labik, ndak bisa awak ke musola doh. Maka hari itu ibu sudah mendapat pahala jamaah. Ibu tiwa ndak pergi ke musola doh, tapi dia ada kendala. Dia ada faktor hukum alam yang tidak memungkinkan atau menghalangi kita untuk hadir. Pahala jamaah kita sudah dapat karena itu adalah perilaku kebiasaan amal kebaikan yang kita lakukan. Itu bagusnya kalau di dalam amaliyah, dalam ibadah tuh. Tapi kalau orang tak terbiasa ke rumah saja, ke musola, ya enggak ada pengaruhnya doh. Jadi itu ibu, kalau seandainya memang tidak punya resiko, lepaskan. Kalau seandainya memang punya resiko, lepaskan. Kalau tidak ada resiko, masih bisa kita kendalikan, boleh. Dia gangguan di dalam ibadah itu termasuk gangguan daripada iblis. Nya mungkin gata awak dinyo manggarui kepanjang saya. Di luar solat ada kata loh. Dalam solat ado saja. Gata siko. Lalu dia sembahyang dia oleh. Memang kerja siubili itu kayak gitu. Termasuk dia membuat kita was-was. Was-was itu termasuk melalui pelepasan buang air kecil dan buang air besar kita. Maka pastikan kalau memang awak itu memang buang angin, itu awak yang tahu. Pastikan dulu. Baca memastikannya, yakin awak buang angin itu enggak. Tapi kalau lawa bunyinya itu enggak perlu pastikan itu lah yakin doh, lah iyo tu mah. Pucnya. Itu aja lah ada bukti itu mah. Tapi kalau tidak ada bukti gua, tidak ada bukti doh, raso-raso saja. Uduk dia, uduk lagi. Tidak apa-apa, kan itu angin. Kecuali kalau buang air kecil, ya bersuci. Kalau buang angin itu cukup kipas-kipaskan saja. Gitu. Kipi-kipian, tuh. Kalau bahasa Kompo di kipi-kipian saya. Ya bu ya. Tapi yakinkan ibu buang angin saja. Kok jangan dulu sesudah angin tuh kok. Tapi kalau dulu sesudah angin tuh ya main yang enak muat dong. Harus suci itu, istinja. Ya, jadi itu yang berkenan dengan yakinkan diri awak itu dulu. Kalau memang hanya rasa, itu enggak. Tapi kalau memang sudah ada bukti, nyo ndak berbunyi doh. Tapi lah babawun saya, yo tuh. Ndak muat doh. Inyo ndak ada babawun doh, tapi berbunyi, yo tuh. Nyo kantui ko banyak macam ya. Ada kantui ko kare, ndak baun doh. Ada kantui ko ndak baun doh, tapi nyo ndak tangguang dah ribui itu. Tapi Allah alam lah. Tapi yang jelas setiap sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur itu membatalkan wudu. Kalau wudu batal, berarti solat otomatis batal. Itu harus diulang. Jatuhnya kepada yang batalkan wudu itu. Yang kedua, termasuk yang keluar dari kubul dan dubur tu ameh, emas itu kan, ameh keluar, batal wudu, tidak ada ceritanya, walaupun emas itu kan. Ameh pak nak wudu, tidak tetap boleh. Hilang akal,
Berarti ibu bertanya langsung masuk kepada pembahasan berikutnya. Hilang akal. Hilang akal tu walaupun sesaat, gilo, gitu. Hilang akal dia. Ya, karena hilang akal tu kalau dalam kitab fikih dikhawatirkan saat dia hilang akal itu dia akan ada keluar dari sesuatu dari kubul dan dubur itu, termasuk buang air kecil tanpa disadari saat dia hilang akal itu. Kalau hilang akal tu ndak stres pula itu, udah lebih dari stres itu, udah gilo tu. Tuh la blank gitu kan, ndak sadarkan diri dia lagi bahwa dia itu sebagai manusia yang normal gitu kan, hilang akal. Kemudian termasuk bersentuhan laki-laki yang dengan perempuan yang bukan muhrim, itu membatalkan wudu. Kalau yang muhrim tidak, ayah dengan anak perempuannya ndak tahu do, ibu dengan anak laki-lakinya ndak tahu do, ibu dengan kakak ibu yang laki-laki ndak tahu do itu, atau dengan ayah awak ndak, yang bukan mahram, yang penting muring kita lah, itu ndak membatalkan wudu. Luar daripada itu wudu batal. Suami istri betul dua. Gitu. Suami istri ada ikhtilaf para ulama. Satu, ada ulama yang menyatakan tidak batal wudu karena dia sudah akad pernikahan dengan istri itu dihalalkan, dengan catatan bersentuhan itu tidak menimbulkan syahwat. Itu kunci. Karena ada suatu ketika Rasul mau pergi sholat ke masjid, kemudian bersalaman dengan istri beliau, mencium kening istrinya, dan Rasul tidak mengulangi wudunya, langsung sholat. Itu menyatakan berarti tidak membatalkan wudu, bersentuhan dengan istri, dengan catatan istri kita, tidak istri kawan doh. Ibu ya, istri awak ya ustaz ya, ustaz lo ini intinya. Ya, jadi bersentuhan laki-laki yang bukan mahram, muhrimnya itu membatalkan wudu. Ada yang tanya lagi Bu? Boleh. Iya Pak. Sholat waktu itu pada rakaat itu. Sehari. Sehari sebelum. Sholat sunnah rawatib. Bapak yang mau muakkad, gairu muakkad itu sadonya lah. Sholat sunnah rawatib salah. Hitung ya Pak ya. Iya, nanti mau katu saya. Ampe rakaat sebelum zuhur. Dua salam ya. 2 rakaat sesudah zuhur. Dalam hadis dijelaskan 4 rakaat sebelum asar. Tapi rata-rata menyatakan kedua kan, melakukan 2 gitu kan. 4 rakaat sebelum asar. 2 rakaat sesudah maghrib. 2 rakaat sebelum maghrib. 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib. 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat sesudah isya. 2 rakaat sebelum subuh. Itu lah pada itu. Yang patahnya rawatib tadi, rawatib itu tidak bagi, beliau tidak membagi tadi kan. Rawatib itu sebenarnya terbagi 2. Rawatib muakkad dan ghairu muakkad. Gitu. Ampe sebelum zuhur, ampe sesudah zuhur, ampe sebelum asar, 2 sebelum maghrib, 2 sesudah maghrib, 2 sebelum isya, 2 sesudah isya, 2 sebelum subuh. Tetap 2 salam. Yang ampe tadi itu 2 salam. Salam 2 salam 2 salam. Gitu. Udah Bu? Itu nggak baras ada itu. Oke, kita rinci. Salat sunnah rawatib muakkad. Muakkad itu artinya sesuatu yang selalu dikerjakan oleh Rasul. Tauri manarui. Tauri manarui dikerjakan oleh Rasul. Ampe rakaat sebelum zuhur.
Tong ya Pak ya. 2 salam. 2 rakaat sesudah zuhur. 6 ya. Kemudian 2 rakaat sesudah maghrib. 2 rakaat sesudah isya. 2 rakaat sebelum subuh. Ternyata 2 balik. Itu yang muakkad. Muakkad itu tarui manarui di kerajuan Rasul. Tidak boleh tinggal. Walaupun Rasul dalam keadaan sakit sekalipun. 2 balik tadi kan. Yang lainnya tuh ghairu muakkad. Ghairu muakkad itu artinya ada di kerajuan Rasul, kadang ada indah. Ada indah. Contoh kayak sebelum asar tuh awak rata-rata kan 2 dia empek tuh. Sebelum maghrib tuh di siku awak do kan. Kadang tempat lain tak do tuh. Gitu. Sebelum isya tuh kadang-kadang di kerajuan orang kadang enggak. Adojo siap azan, langsung kamai di suatu tempat, iya kan? Ndak do salat sunnahnya di situ do, karena ndak dibiasaan. Padahal itu ada itu. Karena kata Rasul, setiap ada di antara 2 azan itu artinya azan dan iqamah itu ada salatain, ada 2 rakaat salat. Setiap azan dan iqamat itu, antara azan dan iqamat itu ada salat 2 rakaat. Jadi ada salat sunnah rawatib muakkad, ada salat sunnah rawatib ghairu muakkad. Yang muakkad itu yang 2 walih tadi. Berarti sesuai itu. Ada bu, betong ada. Tong salah seorang ya itu kan. Jadi kadang-kadang awak terlambat. Terlambat mana tu Pak? Terlambat kita pergi ke masjid. Ya. Terlambat tak, kalau awak ke masjid terlambat tak ada sunat dulu. Ya. Jika di rumah bisa tidak. Oh boleh. Tuh penjelasan lagi itu. Salat sunnah rawatib itu ditandai apabila salat masuknya waktu salat wajib itu sendiri. Kalaulah masuk, kalau kini zuhur 2 balih 10 2 balih sabalih. Azan dah azan tadangah orang di masjid musola itu lah masuk waktu zuhur jam 2 balih lewat sabalih, Allah boleh waktu solat sunnah rawatib Allah. Nyo kadang-kadang ustaz kau nyambi uduk lah dulu. Kadang-kadangnya baru pulang lah di kampus baru. Kadang mai 2 mil dulu. Lebih waktu 1 minit 2 minit itu. Nampak kok kalau lah jam 2 balih lewat sabalih lah masuk waktu untuk solat sunnah rawatib Allah solat zuhur tu. Batas akhirnya masuknya waktu solat berikutnya, berarti masuk waktu asar. Kalau lun tadanga suara azan ada, masih boleh solat sunnah rawatib sebelum sesudah zuhur, boleh. Karena waktu asar belum masuk. Karena batasan kalau dalam ilmu fikih itu batasan waktu solat itu zuhur berarti ju asar berarti maghrib berarti isya berarti subuh. Jadi jam 1 jam 2 malam masih boleh solat isya, boleh dari segi hukum kebolehan. Tapi kalau lebih rancak solat kan di awal waktu. As-salatu ala waktiha. Solat itu kan lebih baik di awal waktu. Gitu ya Pak ya. Jadi salat sunnah rawatib itu boleh di kerajuan di rumah boleh, dengan catatan tampe salat itu bersih dan suci kan gitu. Bisa di rumah, bisa mungkin awak sedang di rumah saja, mungkin awak dari Kadai, orang Kadai tempang ambo salat sunat salat tadi dak takajan pulang lah doh ke masjid beko tanggung lah beko tiba situ orang kamai. Jadi boleh, dari masalah. Yang penting tempat salat itu bersih dan suci. Jadi salat sunnah rawatib itu boleh dikerjakan di rumah. Dan Pak, Nabi mengajarkan salat sunnah itu lebih banyak di rumah ketimbang di masjid.
Makanya kata Rasul, nawwir buyutakum, terangilah, hiasilah rumahmu itu tilawatil Quran bis sholah, dengan membaca Al-Quran dan sholat. Sholat di situ maksudnya sholat sunnah. Kalau Jawa rumah awak paksa. Ndak ada kalau Jawa masuk katu sholat sunnah. Yang sudah azan awak tabiah kan. Ya, sholat sunnah, siap sholat sunnah, datang leh. Orang sholat juga. Berarti barangke awak jangan sholat leh, saya dari rumah. Iya. Jadi kalau saya memang mau mengejar yang sunnah, memang awak duluan datang. Capek datang awak. Atau kalau seandainya memang yang sunnah itu kita utamakan, kita kejar juga, kita harus memaksimalkan men-setting waktu. Kalau tidak disetting waktunya, tentu jelas kita ketinggalan. Awak orang azan, awak barangkit dari rumah jauh dari masjid di musola. Tiba di musola di masjid, awak sholat sunnah orang kamai lah dah. Beku siap sembahyang sunnah, aku berang lah kurang. Hoi orang kamai seorang sembahyang kau. Padahal awak terlebih tiba mah. Jangan dipaksakan. Bahkan Pak, kalau awak sedang sholat sunnah, Allahu Akbar, orang kamai, berhentian sholat sunnah tu. Tinggal sholat sunnah, masuk ke dalam saf. Lakukan sholat wajib. Karena sholat wajib itu lebih utama. Jadi kalau terdengar qad qamatis shalah, tagak lah, tagak iqamat itu kan tagak itu berdiri, dirikan diri. Udah, tinggalkan semuanya. Termasuk sholat sunnah tadi itu. Oh tu bahan dah dapat pahala dapat. Bapak ibu sudah mendapat pahala karena sudah melaksanakan. Walaupun tidak maksimal, pahala maksimal. Kau rencak tu. Tapi jangan disengaja di ujung-ujung tarui saya. Aku mulai orang kakak mai, sembahyang lu namuh tu dah. Tu mah sengaja tu mah. Ya bu ya. Jadi makanya di setting waktu tu kapai ke rumah saji itu, kalau memang rumah awak agak jarak mungkin 10 menit, mungkin enggak capek sewa dari waktu itu pai ke masjid ke musola karena menginginkan sholat sunnah. Itu caranya. Kalau di sana di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu, kalau pas orang azan, awak pai ke rumah saji, ya sholat di luar kok. Enggak sholat di jalan. Memang kayak gitu. Penuh. Tuh. Enggak bisa lah dong. Karena di situ enggak ada kampung awak dah, jarak sama awak dah. Awak memang kayak gitu. Kalau main pai solat subuh tu saja tu jam 1 tu lah turun dari hotel tu. Kalau namu kawan dibawa barangke, kalau ndak ya tinggallah gitu kan. Ndak bisa karena memang orang di situ utama ibadah, bakaja-kaja ibadah. Ndak ada lain daripada itu tu. Tidak ada keluar kecuali ibadah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, masih ada yang didiskusikan? Ya Bu. Ustaz tanya Ustaz. Ya Bu. Kain tawar kan kalau laki-laki tawar pakai kain putih, boleh di rumah kan ada menolak ini tapi itu kain selimut. Dia kan ada selimut itu cucu tu kan? Iya. Ada gini. Oh itu ya Bu ya. Boleh. Nyokar rencak tabah tu. Kemudian dua tu Bang. Iya. Iya. Kalau seandainya memang tidak ada berniat balik untuk ke situ, ini kalau berniat biasanya do celah itu, boleh tidak ada masalah. Atau kalau seandainya memang kita pakai untuk apa, boleh. Kan itu kan kain ihram namanya tuh, kain ihram itu boleh. Kainnya enak dipakai, nyaman, dan itu pelaksanaan dalam ibadah haji dan umrah. Kalau dari segi hukum boleh, tidak ada larangan. Tapi dengan catatan kain tawaf yang awak punya jangan diambil, punya kawan. Masih ada yang lain Ibu? Jadi yang membatalkan wudu, itu pembahasan kita. Keluar sesuatu dari kubul dan dubur, hilangnya akal atau alias gila, bersentuhan laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim, termasuk
Yang keempatnya menyentuh kubul dan dubur dengan batin telapak tangan. Nah, gitu. Batin telapak tangan itu ini. Dalam ilmu fikih. Ini. Awak contohkan masang celana atau masang anduk, awak siap berwudu kan. Kalau menyentuh kemaluan, kubul dan dubur itu bahasanya itu dengan batin telapak tangan awak, itu para ulama menyatakan wuduknya batal. Maka sebaiknya berwuduk jangan kita saat pakai anduk saja. Eko siap mandi langsung berwuduk pakai anduk saja. Eko tiba dalam rumah anduk tu lapik gitu kan. Tangga gitu kan. Ndak baik, ndak bagus. Maka berwuduklah kita, itu kan wuduk itu kan juga bahagian dari ibadah. Berwuduklah setelah kita memang betul-betul tertutup aurat. Kan gitu. Ya. Jadi menyentuh kubul dan dubur dengan batin telapak tangan kita, maka itu ulama menyatakan dalam ilmu fikih wuduk kita batal. Maka untuk menjaga wuduk kita itu sebaiknya kita berwuduk saat kita sudah berpakaian yang rapi. Nah, gitu. Kita tidak masang celana lagi tidak masang baju lagi baru kita sudah terpasang baju dan celana kita, siap mandi itu kan. Nyo rata-rata kocok siap mandi kok. Siap mandi langsung wuduk. Berwuduk tangga tangga kan terakhir oh gitu. Boleh ndak apa-apa sampai barale. Sebelum sampai barale itu pasang ambil uduk dulu gitu kan. Baru kalau ikap bedak awak bedak lah boleh kan. Nah, jadi hati-hati juga. Nyo kadang-kadang awak bau dua sudah tua bedak pai barale. Beko kadang-kadang ni sampai barale itu awak lah bersentuhan, ala takantui lo bagai. Beko langsung salat ndak. Yang salat tetap batal. Nah, gitu. Dan alat-alat kosmetik yang dipakai itu sebaiknya pastikan yang tidak tercampur dengan hal-hal yang terlarang sifatnya. Nah, gitu. Karena akan dibawa salat. Dan kalau seandainya memang bau wudu awak, alat kosmetik itu jangan sampai menutup anggota bahagian daripada wudu. Pakai badak sekian lampi itu kan, ada gak 10 lampi itu kan. Kalau sampai ke jangi awak itu air wuduk tidak ada masalah. Tapi kalau lama menghalangi, itu juga perlu dihati-hati kita dalam pelaksanaan ibadah. Kosmetik itu orang wuduk, tapi kosmetik tak tanggal asal tu. Kalau seandainya memang air wuduk itu sampai kepada kulit dasar daripada muka, boleh, tidak ada masalah. Ini kan ada alat kosmetik itu memang yang tidak luntur kena air, tetapi pastikan jangan kulit pipi kita, kulit bahagian muka itu terhalang oleh alat kosmetik itu. Kalau terhalang tidak sah. Tayamum tidak boleh. Syarat tayamum harus ada. Satu, tidak ada air. Iya malah empat tuh. Yang kedua, tidak boleh kena air. Ibu dirawat di rumah sakit, selang tak tanggung banyak ada. Ibu seminggu pun tidak boleh kena air, si dokter. Batu dek, awak solat. Kalau ibu kena air, ibu mati, si dokter. Lah camai kayak kok. Boleh tayamum. Iya, untuk satu kali salat. Tapi ayah kan ada. Awak pergi balik loh. Tak masuk. Yang sakit. Ya, tayamum hanya untuk satu kali salat. Jadi setiap salat bertayamum, ya. Babu? Enggak, dalam perjalanan kalau tidak ketemu air baru. Contoh dalam pesawat. Ibu pergi haji dan umrah. Itu 2 jam, 9 jam dalam pesawat. Tidak mungkin itu, tidak ada ketemu kita air. Kemala keturun di pesawat kok. Tidak ada tuh dong. Pai ke toilet itu tidak ada air di situ. Paling ada seketik gitu kan. Dan itu tisu yang banyak disiapkan. Maka boleh kita tayamum di dinding pesawat saja.
Dalam kondisi-kondisi darurat baru kita pakai tayamum. Tapi kalau awak pakai Bukit Tinggi ya iya banyak nenda. Bisa wudu. Di SPBU itu banyak iya semua. Musafir itu kalau perjalanan kita cari perjalanan dulu. Nah. Oh iya. Musafir bisa kan bisa wudu, bisa tayamum. Oh enggak, yang sholat tetap musafir tidak ada tidak sholat, tetap sholat. Cuman sholatnya itu dijamak dan dikasor. Enggak ada bagi musafir tidak sholat. Nah, itu perlu hati-hati itu. Baik. Hah? Puasa? Puasa boleh. Kalau seandainya memang taluk puasa. Wa in tasumu khairul lakum. Jika kamu sanggup puasa, itu lebih baik bagimu. Kalau tidak, maka boleh faidatun min ayamin ukhar. Boleh diganti nanti. Dari Jakarta ke Siko. Jakarta kamari. Oh, dakiknya tuh berapa jam mana tuh? 1 jam berapa tuh? Jadi sopir. Sopir itu makanya hati-hati mempergunakan kata-kata musafir. Apalagi kalau sopir itu Karajo. Itu ndak sembahyang tiap hari dong, enggak mungkin. Kecuali kalau ndak sembahyang itu kan. Jadi musafir itu perjalanan jauh bukan untuk maksiat. Perjalanan jauh. Contoh awak berjalan kaki ke Bukit Tinggi. Kalau orang dulu pakai kudo, pakai jawi, pakai padati untuk. Kalau kini wala contoh bisa berhenti di mana saja. Di buang air ketek saya bisa kan? SPBU bisa berhenti kan? Di rumah makan saya bisa berhenti. Kok sholat 5 menit cuman ndak mau kita? Itu perlu dipertanyakan itu. Nah.